Selamat datang di video pembelajaran pengantar akuntansi. Ini adalah video pertama saya dan saya harap selanjutnya Anda bisa mengikuti video-video selanjutnya. Saya akan menyampaikan mengenai pencatatan atau penjurnalan. Nah, ini adalah salah satu kunci yang selalu digunakan oleh para akuntan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Di dalam siklus pencatatan akuntansi, yang paling pertama yang dilakukan adalah mencatat atau penjurnalan. Nah, namanya saja sudah penjurnalan, artinya itu mencatat setiap informasi yang sudah dianalisis melalui akun-akun yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Dan yang kedua, pencatatannya seperti kalau kalian menulis jurnal, itu kan runtut. Jurnal hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sama juga seperti akuntansi. Pencatatan dalam penjurnalan juga harus runtut dari tanggal yang pertama hingga tanggal berakhirnya suatu transaksi. Nah, yang perlu kalian miliki adalah kemampuan menganalisis setiap akun-akun apa saja yang muncul dalam kandungan informasi dalam setiap transaksi. Nah, dalam akuntansi itu kan kita bisa melihat terdapat 5 akun yang ada. Nah, akun yang pertama itu biasanya akun-akun harta. Nah, setelah harta ada akun utang, ada akun modal, ada akun pendapatan, dan akun beban. Nah, untuk mencatat di dalam sebuah jurnal itu harus dicatat manakah akun yang bertambah dan manakah akun yang berkurang. Kalian pasti sering dong mendengar di mana pencatatan akuntansi itu selalu debit dan kredit. Memang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya di akhir periode seorang akuntan bisa memperoleh informasi setiap akun yang ada itu apa bertambahnya berapa, berkurangnya berapa gitu. Nah, dalam pencatatan atau penjurnalan itu dibutuhkan skill untuk bisa menganalisis mana akun yang bertambah dan mana akun yang berkurang. Ini adalah tips dan trik yang saya biasanya gunakan untuk menganalisis akun-akun apa saja yang bertambah maupun berkurang dalam suatu transaksi. Ya, jadi kita bisa pakai 5 jari kita. Nah, 3 jari ini kita tekuk, kemudian jari jempol dan kelingking itu dibiarkan tidak ditekuk ya. Nah, untuk jari yang tidak ditekuk, ini posisi saldo normalnya di sebelah debit. Nah, untuk ketiga jari yang ditekuk, itu posisi saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, saldo normal itu menunjukkan saldo-saldo ketika bertambah dia di sebelah mana. Jadi kalau misalnya ini adalah harta, terus ini akun utang, modal, pendapatan, beban. Biasanya saya singkat menyebutnya sebagai HUMPB, HUMPB. Nah ya, jadi sebutnya HUMPB. Akun-akun harta itu contohnya kan seperti kas, piutang, peralatan, gedung, perlengkapan itu dicatat di akun harta, dan ketika akun-akun harta ini bertambah, dia dicatat di sebelah debit. Akun-akun beban itu misalnya beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban sewa itu kita catat juga di sebelah debit. Nah, akun utang baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek itu saldo normalnya atau dicatat ketika dia bertambah di sebelah kredit. Nah, kalau akun M ini modal. Akun modal ini dicatat di sebelah kredit ketika ada penyerahan modal atau modalnya bertambah. Nah, kemudian untuk akun pendapatan juga, pendapatan saldo normalnya atau ketika dia bertambah itu dicatatnya di sebelah kredit. Karena di dalam pencatatan akuntansi itu dikenal dengan entry balancing. Jadi ada keseimbangan ketika satu transaksi terjadi, maka akun-akun yang berkaitan itu harus mengisi bagian debit atau kredit. Jadi kalian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis akun-akun ini berada di dalam posisi atau berada di dalam debit ataupun kredit ya. Jadi harus memiliki skill tersebut. Kita akan coba latihan dengan beberapa soal yang akan saya tampilkan setelah ini.
dan juga beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan dalam bentuk narasi. Selamat menyaksikan. Oke, berikut ini adalah rangkaian transaksi yang terjadi selama masa operasional kantor akuntan publik milik Dr. Andes Thomas Nelson ya selama bulan Februari tahun 2008. Kita coba membahasnya satu persatu. Ya. Contoh di tanggal 1 Februari. Tuan Thomas menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Nah, untuk ayat jurnalnya atau jurnal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengisi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari, akunnya adalah kas pada modal Thomas. Ya. Dan di sebelah debit, kasnya bertambah 30 juta, sebelah kredit, modalnya bertambah 30 juta. Ingat tadi Hampibi ya, ingat yang jari-jari tadi. Ketika kas bertambah, itu karena dia akun harta, dia bertambah di sebelah debit. Dan kalau modal bertambah, tambah sebelah kredit. Posisinya di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 2 Februari, dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Maka ayat jurnal yang perlu dibuat dari ilustrasi tersebut, yang pertama adalah beban sewa kantor di sebelah debit sebesar 7 juta dan kas sebelah kredit sebesar 7 juta. Uang kas perusahaan menjadi berkurang sebagai akibat adanya transaksi pembayaran beban sewa kantor, sehingga kas berkurang di sebelah kredit, sedangkan beban memiliki saldo normal di sebelah debit ya. Nah, kenapa beban memiliki saldo normal di sebelah debit? Kita ingat kembali bahwa beban sifatnya mengurangi modal dan modal akan berkurang di sebelah debit. Modal memiliki saldo normal di sebelah kredit. Sehingga di sini yang kita catat adalah bebannya. Bebannya di sebelah debit. Untuk tanggal 2 Februari berikutnya, dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini perusahaan membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Untuk akun yang muncul di sini ada akun peralatan kantor di sebelah debit, kas dan utang itu di sebelah kredit dengan masing-masing sebesar 10 juta dan 4 juta. Peralatan kantor menjadi bertambah karena dibeli ya. Makanya peralatan yang merupakan akun dari harta itu akan dicatat di sebelah debit karena hartanya bertambah. Penambahan aset tetap ini akan dicatat ya dalam jurnal dengan menggunakan akun peralatan kantor di sebelah debit sebesar 14 juta. Dari total pembelian peralatan kantor ini itu terdapat 10 jutanya itu langsung dibayar langsung ya, langsung dibayar tunai. Kemudian yang kita catat adalah utang karena dia membayarnya nanti itu sebesar 4 juta. Sehingga kita catat utang di sebelah kredit karena saldo normal utang bila bertambah itu di sebelah kredit. Tanggal 3 Februari, dibeli tunai perabot kantor berupa meja dan kursi seharga 3 juta. Nah, di sini untuk jurnalnya di sebelah debit perabot kantor sebesar 3 juta dan di sebelah kredit kas itu sebesar 3 juta. Nah, jelas ya perabot ini adalah bagian dari akun harta. Dia dibeli maka bertambahlah perabot kantor ini sebagai hartanya perusahaan. Kemudian kasnya yang dipakai untuk membeli perabot tersebut berkurang sebesar 3 juta. Untuk tanggal 4 Februari, dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor sebesar 1.400.000. Ini juga sama seperti tanggal 3 Februari sebelumnya, bahwa kas yang digunakan itu sebesar 1.400.000, itu berkurang nilai kasnya sebesar 1.400.000 di sebelah kredit. Kemudian hartanya berupa perlengkapan kantor bertambah. Nah, kalau harta bertambah itu dicatat di sebelah debit. Untuk tanggal 11 Februari, diterima kas dari klien
PT Langga Internusa atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar Rp1.850.000. Jurnal untuk tanggal 11 Februari itu kas pada pendapatan usaha sebesar Rp1.850.000. Nah, di sini kita melihat bahwa ia mendapatkan pendapatan atas jasa yang diberikan oleh klien itu sebesar Rp1.850.000, sehingga ketika kita mendapatkan pendapatan maka yang harus kita catat adalah kas kita yang bertambah dari pendapatan itu. Nah, ingat kembali bahwa kas itu bertambah di sebelah debit, sehingga nilainya kita catat di sebelah debit dan kredit itu untuk kas dan pendapatan usaha. Untuk tanggal 13 Februari dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal 2 Februari yang lalu sebesar Rp1.500.000. Nah, dia membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 2 Februari sebelumnya, sehingga akun-akun yang muncul itu pertama adalah akun utang pada kas atau utang yang di sebelah debit berkurang Rp1.500.000. Dan untuk membayar utang tersebut digunakanlah kas atau hartanya ya berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000. Ya, untuk tanggal 16 Februari diterima kas dari klien PT Wahana Mandiri atas jasa penyusunan laporan keuangan di tahun 2007 sebesar Rp2.000.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000 baru akan dilunasi oleh klien dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Nah, di sini kita melihat bahwa dia tidak seutuhnya menerima pendapatan atas jasa yang sudah diberikan. Artinya masih terdapat piutang atau harta yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, di sini akun-akunnya adalah kas sebesar 2 juta karena dia baru dibayar 2 juta. Ya, jadi dia mendapatkan penerimaan atas jasanya itu sebesar 2 juta. Nah, kemudian piutang usaha. Nah, piutang usaha itu juga bagian dari akun harta. Akun hartanya bertambah di sebelah debit. Akun harta tersebut adalah piutang usaha sebesar Rp1.500.000. Nah, kemudian pendapatan usaha yang ia dapatkan total dari semuanya itu sebesar Rp3.500.000 dicatat di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada 3 akun yang muncul. Kemudian di tanggal 19 Februari dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa kertas print secara kredit sebesar Rp400.000. Nah, ini adalah pembelian perlengkapan kantor secara kredit, artinya akan menimbulkan utang. Nah, kalau utang bertambah itu kan di sebelah kredit. Sehingga pencatatannya atau penjurnalannya sebagai berikut. Perlengkapan kantor sebesar Rp400.000 dicatat di sebelah debit. Kemudian untuk utangnya bertambah juga di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Tanggal 25 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Nah, artinya ada pembayaran atas beban gaji atau upah itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, pencatatannya adalah beban gaji itu di sebelah debit sebesar 2 juta. Kemudian kas dicatat di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 27 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 19 Februari yang lalu. Nah, akun yang muncul adalah akun utang di sebelah debit dicatat Rp400.000. Akun kas itu dicatat di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Nah, di sini kalau utang itu saldo normalnya atau saldo ketika dia bertambah kan di sebelah kredit. Nah, ketika dia berkurang maka dicatat di sebelah debit. Tanggal 28 Februari, ini transaksi terakhir. Dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar Rp250.000.
Maka akun-akun yang muncul untuk penjurnalannya, yang pertama adalah beban utilitas. Jadi beban utilitas itu seperti beban untuk pemakaian listrik, gas, telepon, pokoknya wifi, internet gitu ya, itu masuk dalam beban utilitas. Akun yang muncul tadi beban utilitas di sebelah debit sebesar 250.000. Kemudian akun kas yang berkurang untuk membayar beban utilitas tersebut sebesar 250.000 dicatat di sebelah kredit. Demikian pembahasan dari tips and trik untuk mengerjakan penjurnalan, yaitu dengan rumus HAMPB, harta utang modal pendapatan beban. Nah, jadi selama kita membahas tadi, sambil diingat-ingat posisi dari kelima jari ini, itu bisa membantu teman-teman untuk mencatat segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam ayat jurnal. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Setelah ini kita akan membahas mengenai tips dan trik untuk memahami beberapa pencatatan dalam akuntansi.